Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian berbagi, marilah sama-sama PJ kali ini kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sekalian berbagi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah usaha. Ya, kita ambil pengertian usaha, ya, kemudian hubungan usaha dengan energi dan hubungan usaha dengan daya. Ya, kita akan bahas mengenai ini satu persatu sehingga akan kita peroleh pengertian dari apa itu usaha, kemudian hubungan usaha dengan energi dan juga hubungan usaha dengan daya. Oke, paham ya? Mari kita ikuti sama-sama. Apa itu usaha? Ya, dalam konsep IPA, usaha itu adalah resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda bergerak dan terjadi perpindahan posisi. Jadi kalau ada benda yang dikenain gaya, maka akan berpindah posisi, bergerak. Ya, bergerak itu adalah pindah posisi. Ya, berarti dengan pindah posisi seperti itu berarti benda itu melakukan suatu usaha. Ya, seperti apa sih usaha seperti yang akan kita bahas ini? Yuk kita lanjutkan pembahasan ini. Ya, tadi kita sudah lihat apa itu usaha, ya, dan hubungannya dengan perpindahan juga, dan bagaimana cara menghitung usaha. Coba perhatikan dalam rumus kali ini. Nah, di sini ada rumus tentang usaha, yaitu W sama dengan F kali S. Seperti yang dijelaskan juga di dalam buku LKS kalian atau juga di buku paket. Itu rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Apa itu W? W itu adalah usaha, yang satuannya adalah joule. Kemudian F adalah gaya, satuannya Newton. Dan S adalah perpindahan, yang satunya adalah meter. Nah, untuk mengetahui atau merubah rumus-rumus seperti ini, kita buatkan segitiga istimewa. Sengaja Abi tampilkan segitiga istimewa ini, yang di dalamnya terdapat ada 3 ruangan, ya, karena cuma 3 huruf, yaitu W, F, dan S, supaya lebih mudah, ya, supaya lebih mudah. Nah, ini dari W, A, F, S. Sini ada W, kemudian ada F, dan ada S, ya. Untuk merubahnya ini seperti apa? Seperti yang dijelaskan yang ada di sebelah kanan. Ketika kita akan mencari F itu apa? F itu adalah gaya. Bagaimana cara menghitungnya? Itu W per S. F sama dengan W per S. Berarti gaya itu adalah usaha per perpindahan. Sekarang ingin mengetahui posisinya, yaitu S, perpindahannya. Nah, kita lihat S itu ada di paling bawah, ya, yaitu sejajar dengan F. Nah, ketika kita akan mencari S, maka yang di atas adalah W, yang di bawah adalah F. Begitu cara menggunakan rumus ini. Oke, paham ya? Insya Allah paham ya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, contohnya ini seperti ini. Ini adalah contohnya. Contohnya kamu perhatikan, ada sebuah gambar di bawah ini, ada balok yang dikenakan gaya sebesar 12 Newton, sehingga pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu dari kiri ke kanan, ya, sejauh 4 meter, ya, sejauh 4 meter. Nah, kemudian kita bahas, ya, pembahasan seperti apa. Kita tulis rumusnya dulu. Rumusnya seperti apa? Ini nih,
usaha sama dengan ya gaya perpindahan. Ini rumusnya ya, gaya perpindahan gitu. Kemudian kita tulis rumusnya, W sama dengan F kali S. W nya berapa? 12. S nya berapa? Maaf, W sama dengan F. F nya berapa? F nya 12 kali S. S nya berapa? 4. Berarti W sama dengan ya 48 Joule ya, 48 Joule gitu ya, 48 Joule. Paham kan? Oke, kita lanjutkan lagi nih. Berikutnya kalau misalkan nggak ngerti, tanya ke Abi aja. Oke ya, tanya ke Abi. Kemudian contoh yang kedua. Nah, gila, contoh kedua nih Abi kasih contoh kedua ya. Contoh keduanya adalah ini nih. Sebuah balok berada pada lantai yang licin dan ditarik oleh gaya sebesar 40 Newton ya. Jika usaha yang dilakukan oleh gaya kepada balok 680 Joule, hitunglah besar perpindahan balok. Nah, kita tulis yang diketahui apa saja. F yaitu 40 Newton, W sama dengan 680 Joule. Yang ditanyakan S-nya ya, kita bahas. Pembahasannya adalah biasa kita tulis rumus dulu, usaha sama dengan F kali perpindahan, atau W sama dengan F kali S ya. Yang udah diketahui apa? W udah diketahui. Kalau tadi rumus 1 W belum diketahui ya. Ini sudah diketahui, kita tulis di bawahnya 680 sama dengan F nya 40 kali S. S nya berapa? Nah, S nya berapa, cara ngitungnya gimana? Nah, tadi rumusnya apa? S sama dengan W per F. Nah gitu, W per F berarti 680 dibagi 40 sama dengan 27 gitu ya. Jelas ya? Nah, insya Allah paham nih, insya Allah paham ya. Kita lanjutin berikutnya. Ini apa tuh? Hubungan usaha dan energi. Di mana hubungannya? Nah, di sini ada energi, ada dua, ada EK, ada EP. EK itu energi kinetik, EP energi potensial. Langsung aja rumusnya nih. Kalau untuk EK itu apa sih? Energi yang ditimbulkan karena benda bergerak, kinetik ya. Kalau energi potensial yang dimiliki oleh karena benda posisinya pada ketinggian tertentu. Jadi gerakan vertikal. Kalau energi kinetik gerakan ya horizontal, tapi enggak horizontal, bisa juga gerakan vertikal. Tapi kali ini kita coba membedakan vertikal dan horizontal ya. Sedangkan keterangannya di situ udah ada tuh ditulis ya, keterangan. Kalau EK itu adalah energi potensi, EK energi kinetik. Kalau ada apa lagi tuh, M itu massa. V itu apa? V di situ kan ada kan? V itu adalah delta V sebenarnya itu ya. Itu kecepatan awal dan kecepatan akhir. Ada V2, ada V1. Nah, kalau energi potensial justru bukannya V tapi H, karena apa? Ketinggiannya, height, ketinggian. Jadi ketinggian pertama, ketinggian terakhir. Ketinggian pertama itu H1, ketinggian terakhir adalah H2. Nah, untuk kesimpulan energi kinetik adalah setengah sama dengan mv kali mv kuadrat ya. Setengah kali m kali v kali setengah kali m kali v kuadrat. Sedangkan energi potensial adalah m kali g kali h. Itu ya. M-nya itu apa? Massa. G-nya itu apa? Gaya gravitasi. Nah, ini biasa gaya gravitasi sudah ditetapkan, yaitu sekitar 10 meter per detik kuadrat ya, 10 meter per detik kuadrat. Sedangkan H adalah
ketinggiannya, ya. Oke, nanti Abi kasih contohnya seperti apa, ya. Seperti ini nih contohnya, contoh pembahasan energi kinetik, ya. Di situ ada sebuah sepeda yang masanya 40 kg, bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Kita tulis M-nya 40, V-nya berapa? Ya, kecepatannya itu adalah 10 meter per detik. Kecepatannya ini nih. Ini cepat. Nah, ya. Tuh. Dan yang ditanyakan adalah apa? Eka energi kinetik. Kinetiknya berapa? Itu nih, kinetik adalah Eka setengah kali mv kuadrat setengah kali M-nya 40 kali V-nya dikuadratkan, V-nya berapa? 10. Gini kita coret itu 4 bagi 2, ya, 40 bagi 2 sama dengan 20 hasilnya. 100 kuadrat 100 ke 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi 20 kali 100. Berarti EK-nya, energi kinetiknya 2000 joule atau 2 kilojoule. Gitu ya. Sedangkan energi potensialnya gimana? Kalian lihat energi potensialnya itu buah pepaya. Pepaya bermasa 0,5 kg bergelantungan, ya. Di sini bergantung, di sini ada tulis, bukan tergantung, ya, tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per kuadrat, tentukan energi potensialnya, ya, seperti apa. Kita lihat, diketahui M-nya 0,5 kg, ketinggiannya 2 meter, gravitasinya 10 meter per detik kuadrat, ya. Yang ditanyakan energi potensialnya berapa joule. Ya, pembahasannya itu energi potensial kita tulis dulu, ya. Yang ditulis itu adalah apanya? Kita tulis adalah ya, rumusnya dulu. Energi potensial itu M kali G kali H, ya. M kali G kali H, gitu. Oke, ya. M kali G kali H. Oke, ya. Sama dengan M-nya berapa? 0,5 kali G-nya 10 kali H-nya. Ya, H-nya adalah 2. H-nya ketinggiannya. Jadi energi potensialnya adalah 0 kali 10 sama dengan 5. 0,5 kali 10 sama dengan 5 dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10 joule. Wah, gampang banget nih kayak gini, ya. Kita lanjutkan. Di sini ada hubungannya dengan daya. Kalau tadi hubungannya dengan energi usaha. Seperti apa hubungannya dengan energi? Coba perhatikan, ya. Daya itu apa? Daya itu adalah besar usaha yang dilakukan dalam satuan waktu, ya, persatuan waktu. Tulis rumusnya ditulis dengan P sama dengan W per T, ya, singkatnya begitu aja. P sama dengan W per T. Nanti ada kaitan dengan EK dan EP di situ. Delta EK dan delta EP per T. Tapi yang kalian perhatikan cukup satu aja, yaitu P sama dengan W per T. Itu aja, ya. Kemudian keterangannya P itu adalah power atau daya.
Ya, satuannya adalah watt atau joule per detik. W adalah usaha. Usaha satuannya joule, T adalah waktu, satuannya detik. Nah, di sini ada rumus segitiganya lagi ya. Sengaja nih, ini rumus segitiganya. Kalau tadi W sama dengan F kali S, ini adalah W ya, P sama dengan W per T. W-nya di atas, P sama T-nya di bawah. Nah, ini kalau kalian ingat-ingat ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui W, kalau tadi P sama dengan P sama dengan ini ya. P sama dengan apa? Iya, P-nya di sini nih. P sama dengan W per T. W per T. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengetahui W-nya. W-nya kan di atas nih, di atas ini W-nya. W-nya di atas. Ya. Nah, W sama dengan iya, P kali T karena sejajar ini. Ya, sejajar P sama T-nya. Sedangkan untuk mengetahui T sama dengan ya W per P. Itu ya. Nah, W per P. Nah, paham ya? Hubungan dengan daya gitu. Kemudian, nah contoh soalnya, ya lihat, perhatikan contoh soalnya seperti apa. Contoh soalnya, nah di sini dalam apa namanya? Di sini ada dalam 2 menit sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 300 joule. Tentukan daya lampu ya, daya lampu tersebut tentukan. Diketahuinya apa saja yang diketahui di situ? Yang diketahuinya adalah ini. Iya, waktunya, kemudian energinya. Yang ditanyain apa? Ya P-nya ini, watts-nya yang ditanyain. Ya, pembahasannya kita ubah dulu. Ya, jadi detik yang 22 menit ini jadi berapa? Karena 1 menit sama dengan 60 detik, berarti 2 dikali 60 sama dengan 120. Nah, kita masukkan deh di dalam, kita masukkan dalam rumusnya ya. P sama dengan W per T. W-nya 3000 ya, 3000 joule per T. T-nya 120 ya, sama dengan 300 dibagi 120 berapa? Sama dengan 25 watt ya. Paham ya? Oke? Jelas ini ya. Nah, oke. Nah, sebagai latihan boleh kamu catat ya, sebagai latihan nih terakhir kamu catat nih tugasnya, nanti kamu kirim dah ya, kirim kemana nanti Abi kasih tahu, kirim di e-learning, nanti kamu kirim ya, di upload tugasnya, di foto-foto yang jelas, ditulis yang jelas ya, jangan tidak jelas. Ini materinya adalah usaha dan pesawat sederhana. Pertemuan yang keberapa nih? Yang ke-8 ya. Jangan lupa absensinya juga baik di e-learning, di mapel dan di GC ya, digecek ya, diisi ya. Ya, kalian simak ini tugasnya, kamu tulis baik-baik ya. Nanti cara mengerjakannya pakai diketahui, ditanyakan, seperti itu. Diketahui, ditanyakan, dan pembahasan sama dengan contohnya nih kayak gini. Yang pertama ya, sebuah balok berada pada lantai licin dan ditarik oleh gaya sebesar 40 Newton. Jika usaha yang dilakukan oleh gaya kepada balok
adalah 680 Joule. Hitunglah besar perpindahannya. Hitunglah besar perpindahannya. Yang kedua, seekor burung. Nah, sekarang kalian sedang mendengarkan burung. Ada burung ya di pagi hari ini. Sengaja mengantarkan pembelajaran jarak jauh supaya kalian tetap semangat ya. Yang kedua, seekor burung sedang melayang-layang terbang pada ketinggian 10 meter di atas tanah ya, pada ketinggian 10 meter di atas tanah dengan kecepatan konstan, kecepatan tetap ya, yaitu sebesar 10 meter per detik. Jika massa burung tersebut 2 kg ya, massa burung 2 kg, tentukan. Nah, tentukan ada dua pertanyaannya. Yang pertama, tentukan energi kinetik burung. Yang kedua, yang B, tentukan energi potensial burung. Itu nomor 2 ya. 3 sekarang. Ya, simak baik-baik. Sebuah mobil yang mogok, mobil mogok didorong oleh beberapa orang dengan gaya yang dihasilkan oleh beberapa orang itu adalah 100 Newton. Jika mobil tersebut berpindah, rupanya gaya dorongnya lebih tinggi nih ya, gaya dorong ketimbang gaya mobil itu sendiri ya, gaya beratnya ya, gayanya di sini 10 Newton. Karena lebih berat maka akan pindah itu mobil ya. Sekali lagi nih, Abi bacakan. Sebuah mobil yang mogok didorong oleh beberapa orang dengan gaya sebesar 100 Newton. Jika mobil tersebut berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik, berapakah daya dari pendorong tersebut? Nah, yang ditanyakan dayanya. Ya, dayanya berapa? Oke? Selamat mengerjakan, semoga sukses ya. Kalau yang belum ngerti silakan japri ke Abi. Oke? Sukses ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, makan jangan lupa ya, makan sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Itu saja, lebih kurang yang mohon maaf. Salam kesehatan buat kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.